pengen mendapatkan ridha Allah, apapun bisa dipermukakan dan sekarang taatlah kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qulu bil rahimi wa qad jarasa awwalahu li akhirih. Wa qulu bil rahimi padahal sekali ditolak sekarang ditolak artinya setiap manusia bakal meninggal dunia terutama untuk akhirat. Wah pada jarasa dia masih di pos. Orang sholat ke masjid dia masih ngerokok di pos. Mending yang punya mau kita punya. Kita punya sholat ke masjid kalau penyakit kita sholat doang. Dalam dunia saja santai-santai saja, padahal dia bahkan dia akan berakhir hidup. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bi ulumihi wa amiddana bi asrarihi amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ruwiya Abu Sa'idil Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ruwiya telah diceritakan oleh Abu Sa'idil Khudri radhiyallahu semoga Allah ridho anhu kepada Abu Sa'idil Khudri, beliau anin Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu sesungguhnya Nabi Muhammad qala berkata udu al-marda wattaba'u al-janaiza tudzakkirukumul akhirah. Kata Rasul, udu jenguklah oleh kamu kalian al-marda orang yang sedang sakit, wattaba'u al-janaiza dan ikutlah kamu kalian mengiringkan jenazah ke kuburan. Sebab itu adalah tudzakkirukumul akhirah, akan mengingatkan kamu kepada akhirat. Karena babnya juga sama, yaitu babul huzni fi amril akhirah. Orang bisa risau, bisa sedih karena memikirkan perkara akhirat. Maka ketika kita ingin selalu ingat kepada akhirat, harus selalu menjenguk orang yang sakit dan juga mengiringkan jenazah ke kuburan, sebab itu akan mengingatkan kamu ke kuburan, ke akhirat. Wa dzukira an ba'dil hukama, diceritakan dari sebagian orang yang bijaksana, annahu nadhara ila unasin, sesungguhnya ba'dil hukama ini melihat kepada setiap manusia
yatarahamuna ala mayyitin khalfa janazatin. Dia melihat manusia memintakan rahmat untuk si mayit setelah mengiringkan jenazah, berdoa untuk mayit. Faqala, kata ba'dul hukama, lau tarhamuna anfusakum lakana khairan lakum annahu qad mata wa annahu qad mata khairan lakum. Segitu dulu. Kata seorang bijaksana, kalau seandainya mereka meminta rahmat Allah, berdoa meminta rahmat Allah untuk dirinya. Kan biasanya kalau minta rahmat, minta ke Allah ampunan untuk mayit. Kalau seandainya mereka yang mendoakan mayit itu meminta untuk dirinya sendiri juga, jangan hanya untuk mayit, lakana khairan lakum, pasti itu akan lebih baik bagi kamu kalian. Tapi di sana hanya untuk siapa biasanya? Mayit aja, kepada dirinya lupa. Amma annahu qad mata, sesungguhnya mereka juga bakal mati, sama dengan yang didoakan tadi. Makanya kalau berdoa jangan untuk mayit aja, untuk kita juga. Allahumma ighfir lahu warhamhu, kan gitu aja. Memintakan rahmat Allah. Kalau melihat mayatnya laki-laki, Allahumma ya Allah ighfir, semoga engkau mengampuni kepada mayat laki-laki ini. Warhamhu, dan semoga engkau memberikan rahmat kepada mayat laki-laki ini. Untuk dirinya malu lupa. Padahal harus ditambah ya. Ditambah Allahumma ighfir lahu walana gitu, dan buat kami semoga engkau mengampuni bagi si mayit, bagi juga kami gitu. Tapi nggak ada ya, biasanya gitu aja. Ini seorang bijaksana berbicara seperti itu. Akan lebih baik kalau berdoa untuk dirinya sendiri juga, karena sesungguhnya orang-orang itu bakal meninggal dunia. Dan amma annahu qad mata, yang sudah meninggal itu wanaja, dia sudah selamat daripada 3 ahwal, 3 kesulitannya. Ahwal itu, orang yang sudah meninggal itu sudah selamat daripada 3 kesulitan, sudah beres kesulitannya yang 3 macam itu. Tapi yang hidup itu pasti bakal mendapatkan 3 kesulitan. Yang mana? Ahaduha, yang pertama ru'yatu malakil mauti. Pertama melihat malakul maut, sudah beres selamat dia sampai ke kuburan. Udah selamat. Nah kita belum beres karena kita masih hidup. Wasani miraratul maut. Yang kedua adalah sakitnya meninggal dunia. Ketika dicabutnya nyawa. Orang yang sudah diantar ke kuburan sudah beres. Dan alangkah baiknya berdoa itu buat mayit juga buat dirinya. Yang ketiga wasadisu khauful khatimati. Yang ketiga adalah dia sudah selamat daripada khawatir dia itu mendapatkan su'ul khotimah atau husnul khotimah. Kan kita mah nggak mikir ke sana, mati saya terbawa iman enggak ya? Makanya dalam doa tadi, wa idza tawaffaitana, dan ketika engkau mematikan kami, fatawaffana muslimina mu'minin, matikanlah Gusti kami ini adalah ketika dalam keadaan Islam dan beriman. Jadi matinya mati muslim dan mati mukmin, gitu minta tadi dalam doa.
Qala wa sami'a Abu Darda. Qala Abu Darda mendengar. Wa qala wa sami'a Abu Darda. Qala ada yang mengatakan wa sami'a Abu Darda, bahwa Abu Darda telah mendengar rajulan radhiyallahu anhu, semoga Allah ridho kepada Abu Darda. Rajulan seorang laki-laki yaqulu berkata begini, khalfa janazah, berkata lagi apa, mengiringkan mayit kemana? Ke kuburan. Faqala man hadza, lagi dia ngiringin mayit ke kuburan, nanya, ini mayit siapa ini yang mau dikubur gitu. Mungkin dia enggak dengar pengumuman kali, enggak nanya-nanya gitu. Ini mayit siapa yang meninggal? Apa mayit siapa ini yang bawa ke kuburan? Faqala lahu, dijawab oleh Abu Darda, itu mayit kamu. Subhanallah, mayit kamu. Kata Abu Darda, hadza anta. Faqala lahu Abu Darda, hadza anta, itu kamu. Kata Abu Darda. Terus kata berapa, in karita apa anak, kalau kamu nggak mau udahlah mayit saya aja gitu. Itu mayit kamu, kalau kamu nggak mau ya udah mayit saya itu, kata Abu Darda. Dengan alasan apa Abu Darda mengatakan begitu? Karena ada firman Allah Subhanahu wa taala surat Az-Zumar ayat 30. Qala Allah taala innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya kamu itu mayit, karena semuanya bakal meninggal dunia mati. Wa innahum, dan mereka pun mati semua, tidak ada yang hidup sisa di alam dunia ini, tidak ada. Semuanya bakal mati. Maksudnya apa? Supaya kamu ingat kepada mati. Mengiringkan mayit ke kuburan itu adalah supaya ingat kepada mati. Kenapa? Karena kata Rasul, wattaba'ul janaiz tudzakirukumul akhirah. Kamu bakal ingat kepada akhirat. Menuju akhirat harus melalui pintu gerbang, yaitu meninggal dunia. Dan yang meninggal dunia sudah selamat daripada sakitnya mati, sudah selamat. Ketemu malaikat maut, udah dia sakitnya dicabut nyawa, udah. Itu mau suul khotimah atau husnul khotimah, udah. Kan gitu. Kalau kita belum. Emang suka panggil jeung eta malaikat maut. Sugan gitu kemarin kapanggil di mana gitu, di gang naon gitu. Subhanallah, itu perkataan nasihat para ulama buat kita. Warwiya anil Hasan al-Basri, diceritakan daripada Hasan al-Basri, annahu ra'a rajulan yaqulu fil maqabir. Hasan al-Basri melihat seorang laki-laki sedang makan di dekat kuburan, di atas kuburan, alal maqabir. Di atas kuburan, sedang makan di atas kuburan, fil maqabir, di dalam makan gitu. Dalam apa? Dalam, kalau di abdi kita apa namanya? Astana ya? Astana apa istana? Astana. Kurang tuh pakai i-nya. Pakai astana kurang itu. Kenapa itu? Bukan istana aja gitu. Kan itu istana terakhir itu 1 meter kali 2 meter. Istana tempat peristirahatan itu. Di sana 1 meter kali 2 meter. Tapi astana. Kurang jadi astananya. Istana pernahnya kan kakolot. Jangan coba tanyakan kurang jadi astana, istana ya tuh. Subhanallah, itu melihat dia sedang makan di kuburan, maksudnya di dalam itu istana, sedang makan. Hasan al-Basri melihat seorang sedang makan di situ. Kata Hasan al-Basri ketika melihat itu, faqala hadza munafiqul mauti. Hadza munafiqun. Hadza munafiqun, itu orang munafik. Munafik tentang kematian, bukan munafik keimanan. Munafik. Kenapa? Al-mautu baina ainaihi wa huwa yastahid ta'am. Padahal kematian di depannya. Ya jelaslah orang di kuburan pasti ingat kepada apa? Pada mati lah. Tapi dia masih mau makan, aneh saya.
munafik gitu orang. Emangnya mau nggak meninggal dunia emangnya dia kan gitu. Berarti dia munafik kepada meninggal, bukan munafik kepada keimanan. Gitu kata Syekh Hasan Al-Basri. Aneh. Wa huwa yastahi at'am. Dia masih mau makan, padahal kematian di depan matanya, tapi dia masih mau makan. Pernah ingat maut? Hah? Pernah ingat maut? Encannya. Padahal liwatan kuburan sering kan? Subhanallah Gusti kabehan bakal kena. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup itu pasti meninggal dunia. Wa rawa anil Hasan wa ruwiya anil Hasan Al-Basri aidan annahu qala. Dari Sayyidina Hasan juga, Hasan Al-Basri. Kata dia annahu qala ya ajaban kullal ujub. Aneh sekali, saya sangat benar-benar aneh. Min kaumin, itu kaum amaru bizadi, diperintahkan supaya berbekal. Amaru diperintahkan mereka itu si kaum itu bizadi supaya berbekal. Artinya kalau sepertinya kata nakoda kapal, dia mau naik kapal, kita mau berangkat ke Pulau Bali, sepertinya begitu. Ya, nakoda kapal itu nakoda memberitahukan di Pulau Bali itu tidak ada goreng oncom. Maka kamu kalau doyan goreng oncom harus bawa dari sini. Yang mendengar perintah nakoda, peringatan nakoda, pasti dia membawa goreng oncom. Padahal semuanya pada mau goreng oncom. Tapi ketika sampai ke Bali, yang mau goreng oncom pasti makan goreng oncom. Yang tidak bawa kira-kira makan nggak? Minta sama temannya, kan tadi udah dikasih tahu lu, kenapa lo nggak bawa? Kan begitu nantinya kata temannya. Makanya kita diperintahkan, kita dapat kabar nakoda kita adalah siapa? Untuk kehidupan dunia dan akhirat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kerjakanlah apa di sini perintah Rasul. Jenguklah orang yang apa? Sakit dan ikutilah mayat ke kuburan supaya kamu selalu ingat kepada meninggal dan berbekalan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena meninggal tidak ada yang tahu waktunya. Gitu. Kata Allah baghtatan. Peringatan daripada Allah, baik peringatan hidup dunia kalaupun orang itu nggak mati, itu baghtatan. Memang mau ditajong kita tahu mau ke Sandung. Enggak kan? Baghtatan, kaget sekali padahal mesti pakai minyak tancung umrah. Musuh pan banget tergabung karena lutak. Wah, pokoknya alamun awetnya aku mesti pakai burung-burung di dia nah. Nabi nang gincurin karena gincu. Bahulah gincu mainan naon? Lipstick. Beda deh teman. Gincu bahulah kalau zaman anak pemuda gincu ya teman. Terus anu di napi biru baru ke sekolah naon ngaran? Bola-bola. Anu hejo hurufan haluhureun mata, kelopak mata luhur nu hejo. Naon ngaranna eta? Shadow. Terus kateng pan eta ti tajong ke Sandung itu tidak tahu, begitu ke Sandung mukanya kena letak, kena lumpur. Itu kemana itu bola-bolanya? Kan nggak tahu itu, kita nggak tahu. Itu baghtatan seketika. Dia daripada Allah meninggal juga seketika. Kita tidak tahu. Seperti begini. Siapa yang meninggal? Si Anu. Kamari ngobrol kene jeung enggak kamari siap podar aya nama. Atau masuk itu jawabannya. Tadi subuh masih berjamaah kene, kok enak mot atuh subuh siapa mot teh aya jam 10. Nah itu baghtatan itu. Jadi jangan dianggap enteng. Allah sudah memberitahukan dengan utusannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kebetulan dilahirkan juga tadi siang ya tanggal 12 Maulid. Itu dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala Rasulullah di bulan Maulid tanggal 12 Rabiul Awal bulan Maulid kalau bahasa kita mah. Bahasa kita mah kan teu bulan Dzulqa'dah disebutnya Safar.
Bulan Saban arwah. Nyiun sorangan ya. Nyiun sorangan. Nah itu seperti itu. Udah diberitahukan, kamu kalau pengen mendapatkan ridha Allah, amaru bisa berbekal dari sekarang, taatlah kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nuru birrahili wa qad jalasa awwalahum li akhirihim. Wa nuru birrahili, padahal sudah diberitahukan sekarang kita mau berangkat. Artinya setiap manusia bakal meninggal dunia, berbekallah untuk akhirat. Wa qad jalasa, dia masih duduk di pos. Orang sholat ke masjid dia masih ngerokok di pos. Mending aya kopina we nyergin we. Ditanya aku jamaah sholat Quran sih aku ngerokok nyergin kopina sholat heula. Iku aing mere kopi. Awalahum di alam dunia duduk saja, santai saja, padahal dia li akhirihim, bakal dia akan berakhir hidupnya. Wahamun qu'udun wahum qu'udun yal'abuna wahum, dan mereka duduk dan bermain-main, tidak taat kepada Allah, padahal sudah diberitahukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu bakal meninggal dunia dan kamu harus berbekal dari sekarang, karena kalau sudah masuk kuburan tidak akan ada yang dari kuburan ikut ngaji malam Jumat. Kalaupun ada, kita lari semua. Jelasnya seperti itu kan. Makanya harus mengumpulkan sekarang. Au qala jalasa awailuhum wa hum yal'abuna. Duduk saja di alam dunia dan bermain-main di alam dunia, tidak taat kepada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harus sholat 5 waktu, harus melaksanakan qobliyah, harus melaksanakan ba'diyah. Kenapa? Kita sudah tahu dalam ilmu fikih, ketika orang itu fardunya kurang banyak, artinya banyak duduknya kan begitu, banyak duduknya atau kejelekannya lebih banyak daripada taatnya kepada Allah, menentangnya lebih banyak daripada taatnya. Maka kata Allah, cari dulu coba sunnahnya ada enggak, kan begitu dalam ilmu fikih. Kalau sunnahnya ada, tambahin ke sini, barangkali bisa berat. Udah ditambahin qobliyah ada ba'diyah dan qobliyahnya juga hancur barangkali, jadi gak bisa berat. Dicari lagi sedekahnya ada enggak, dicari lagi haji sunnahnya, puasa sunnahnya dan sebagainya, dicari lagi terus. Itu rahman rahim Allah. Bekalnya kurang, kalau goreng oncom ini oncomnya kurang, atau garamnya kurang, atau apa masakonya kurang, atau ngegorengnya kurang matang, kan begitu. Tambahin, cari sunnahnya. Nah itu, makanya harus benar-benar kita ketika datang waktu sholat kita sholat, ketika datang waktu kita ngaji, ketika datang waktu duduk di pos duduknya. Boleh duduk tapi ingat kepada Allah. Mau duduknya ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bangun daripada duduk subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lain ngaji hunkul sih duduk na kursi di mah udang kitu. Lain ngaji hunkul panjalasa di ngaji majelis. Majelis itu tempat diu. Tempat diu kan di majelis hunkul lain kursi tempat tahu. Nonggeng. Padahal di majelis beli mau barang mana baca atas kalinya di majelis. Doa majelis kita baca gitu kan. Lain majelis tempat ngaji, majelis mah tempat diuk. Arek ngaran mau kasih nama. Itu apa, bangunan apa? Bangunan tempat ngaji. Ada tuh? Majelis, tempat duduk. Rata-rata yang ngaji itu duduk, yang ngagoler berarti bukan ngaji. Molor karena duduk di kursi juga bangun baca subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena ketika habis duduk kita tidak baca sholawat,
itu bagaikan jipah, bagaikan bangke bau ngan urang teu ngambek we. Kasok itu tanah. Kajen atuh memang dipaksa minta Allah teu maksa kok. Ngabejaan hungkul. Lalu mana yang selamat tak kieu lembung sabada teuing. Kasok tanah kajen. Aduh nggak lihat juga mama kau ini ya. Ayo ngomong kok sebenarnya gitu. Subhanallah. Ada kira orang jadi jalan mana ya? Dicuring terus. Warwiya annal Hasan al Basri ma ra'a mayitan illa ka'annahu raja'a min damni ummihi. Bahkan Hasan al Basri mah ketika dia melihat mayit itu sangat khawatir. Kenapa? Karena dia pasti ingat baru mengubur ibunya. Selalu ingat kepada meninggal dunia orang masuk lagi. Ingat apa emang? Subhanallah. Di nasihatan orangnya juga ini benar hati orangnya. Warwiya Ibrahim At-Taimi rahimahullahu, dari Ibrahim At-Taimi rahimahullahu annahu qala man kana aminan, barang siapa yang ingin selamat, wala yakunu mahzunan, dan dia tidak mendapatkan rasa risau, khaifan, rasa khawatir, ya khafu alla yakuna min ahlil jannah, dia khawatir dalam hatinya tidak akan, barang siapa orang yang ingin selamat tapi ingin selamat wala yakunu mazunan, tidak ada risaunya dalam hidupnya itu, bukan risau kepada duit, bukan sedih, tidak ada sedihnya, khaifan, tidak ada khawatirnya, itu ya khafu, dikhawatirkan orang tersebut ketika meninggal dunia bukan ahli surga. Gitu. Terus pernah sedihkan, ingatkan aku murah. Encan, berarti ahli surga sih. Kenapa? Lianna ahlal jannati, karena sesungguhnya ahli surga itu qalu inna kunna qablu fi ahlina musfikin. Surat At-Tur ayat 26. Kata orang-orang ahli kubur yang sudah masuk ke kuburan, inna kunna, sesungguhnya keadaan kami qablu, sebelum sampai ke kuburan, fi ahlina, di tengah-tengah keluarga kami, musfikin, merasa takut disiksa. Udah pernah? Baru dia jadi ahli surga karena merasa takut disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kita pernah merasa akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini ahli surga mengatakan seperti gini, tanya, kenapa kamu masuk surga? Ketika kami di alam dunia, di tengah-tengah keluarga kami, musbikin, kami ini takut sekali kepada siksaan Allah Subhanahu wa taala. Karena saking takutnya selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Can pernah orang buset aing rahat bener lagi. Subhanallah. Kan can pernah can nya salat mah salat tapi can pernah gitu nya. Bener teh? Kamu sih sholat kurang, sisain Allah gitu lah. Wah kan? Gusti, kalau badi mah jauh amat kesana yang menang ridho Allah. Tapi mudah-mudahan ya pada beda waktu ijabah orang menang ridho Allah. Pada beda jam 12, pas ya jam 12, jam 2 jam 12 itu. 12 lewat 10 berarti waktu ijabah ya, benar ijabah tahun ini. Warwiya an Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an annahu qala yang bagi li hamilil Qur'an ay ya'rifa bilailihi idzan nasu naimuna wa binaharihi idzan nasu muftiruna. Kata Ibnu Mas'ud, seyogianya orang yang bisa membaca Al-Quran, mengerti tentang Al-Quran, bisa baca dan mengerti isinya itu hamilil Quran ayyarifa bilailihi idzan nasu naimuna,
Kalau tengah malam dia beribadah kepada Allah, membaca Al-Quran dan memikirkan isi Al-Quran ketika manusia pada tidur. Sebaiknya seperti itu. Orang kita pernah diceritakan kalau nonton TV dia tolong bola TV itu ribut sorangan usia di sepak sih tolong buat reseun nyebabna ya saya lamun gampang di sepak kok mana yang nambeun nonton bola orang kan ke jelema siapa mulai buru-buru sih sama kayak buru-buru. Subhanallah. Wa min hari idzan nasu muftiruna. Di siang hari dia berpuasa ketika manusia pada makan siang hari dia berpuasa. Itulah orang yang takut kepada siksa Allah Subhanahu wa taala. Wa bi husnihi idzan nasu yafrahuna. Dia selalu sedih ketika manusia pada bahagia. Wa bi mukaihi idzan nasu yadhakuna. Dan dia nangis ketika manusia ketawa-tawa. Wal yadhaku qalilan, kata Allah dalam Al-Quran, wal yabku katsiran. Ketawalah kamu sedikit dan banyaklah kamu nangis. Orang mangke lamun teu boga duit kakarak memek. Wa bisumti idzan nasu yatakallamuna, ketika manusia banyak ngomong dia diam. Wa bi khusyu'i idzan nasu yahtaluna, dan ketika manusia itu adalah khusyuk dengan sesuatu urusan dunia. Idzan nasu yahtaluna, khusyuk dengan urusan akhirat. Idzan nasu yahtaluna, ketika manusia itu yahtalun itu apa? Yahtalun itu adalah orang-orang yang berbangga-banggaan. Kholaya itu bangga, sombong termasuk. Dia itu selalu khusyuk, tawaddu, merendahkan diri ketika manusia berbangga-banggaan. Wa yambagi lihamilil Quran, dan pantasnya bagi orang yang selalu membaca Al-Quran itu ayyakuna mahzunan haliman sakinan. Dia selalu sedih, sabar, anteng, layinan, lemah lembut. Wala yang bagi ayyakuna jafian, dan seyogyanya jangan dia itu keras hatinya. Wala gopilan, dan juga jangan lalai. Wala siahan, dan juga jangan berteriak-teriak. Wala hadidan, dan juga jangan kejam. Hadidan itu kejam. Wala hadidan. Qala Syakik bin Ibrahim rahimahullahu taala, laisa lil abdi sahibun khairan lahu minal hammi wal khawf hum hammun fima madha min dunubihi wa khawfun fima baqiya la yadri ma yanzulu bihi. Kata Syakik bin Ibrahim, laisa lil abdi sahibun, kalau kamu cari teman itu adalah harus yang lebih baik. Yang lebih baik itu yang seperti apa? Yaitu minal hammi wal khawf, yang selalu risau dengan urusan akhirat dan khawatir urusan akhirat. Itu jadikan teman yang seperti begitu. Kenapa? Hammun bima madha, itu risaunya itu kenapa? Risau dengan perkara yang sudah dilakukan, dari dosa-dosa yang sudah dilakukan, dia selalu risau. Wa khaufun, dan khawatir bima baqi la yadri ma yanzulu bihi, dia selalu khawatir ini kita sampai enggak ketika kita dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak tahu kapan dan kapannya, dan kita harus selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang bima madu min dunubihi, selalu ingat dengan dosa yang sudah dilakukan, yang sudah lewat gitu. Itu teman yang baik. Jadi risau dengan itu, karena dia sudah melakukan dosa yang sudah 2 bulan 3 bulan ke belakang, bukan ke depan, sudah berdosa, tapi selalu risau dengan dosanya tadi. Itu boleh dijadikan teman. Dan yang kedua adalah khawatir. Khawatir apa? Khawatir ketika sampai umurnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kan tidak tahu berapa lagi umur kita. Apakah 1 menit atau 1 jam atau 1 hari, 1 minggu, 1 tahun, 100 tahun, 1000 tahun?
Kita tidak tahu. Khawatir dengan itu, makanya selalu beribadah kepada Allah. Takut ada pengumuman, kata nakoda, oh jam 9 kita berangkat. Itu mah enak, sudah ada pengumuman jam 9. Tapi ini sudah diumumkan bahwa kamu bakal meninggal dunia, tapi waktunya tidak tahu. Kita masih santai-santai saja. Itu yang tidak boleh. Kata siapa ini? Kata Syakik bin Ibrahim. Wa qala Hakimun rahimahullahu man ihtamma wa hazana fi ghairin wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi benar. Kalau benar daripada Allah Subhanahu wa taala, kalau salah dari kebodohan saya sendiri. Amin. Udah cukup segitu. Ada pandang deui. Wah, ada omongan. Ini geus